Saya pernah bertemu yang pertama kali dengan Duta Besar Palestina ketika itu namanya Ribhi Awad. Pertemuan yang tidak terlalu formal, namun kemudian secara intensif Syekh membangun hubungan baik itu via telepon maupun kunjungan atas nama Syekh yang diwakili oleh kawan-kawan Syekh. Sampai ketika itu beliau duta besar ingin berkunjung ke kampus. Yang kampus kita ketika itu masih baru berdiri. Datanglah beliau ke kampus, berpidatolah di Masjid Al-Hayat, kemudian tukar-menukar cenderamata. Beliau membisik, tukar-menukarnya ini jangan yang disediakan, tapi yang dipakai. Syekh ketika itu menggunakan songkok. Ya, songkok seperti yang Syekh pakai hari ini. Kemudian beliau menggunakan gafieh, semacam surban macan tutul yang khas Yasser Arafat dengan igalnya. Terjadilah tukar-menukar. Saya melihat pelawak betul, bahasa Melayunya itu lawak nian. Ribhi Awad mengenakan mahkota songkok nasional. Di situ terbetik alangkah indahnya budaya Indonesia. Dipakai oleh orang Palestina, begitu gagahnya. Kemudian beliau menyematkan kafiehnya, surban bertitik macan tutul di kepala Syekh. Karena saya tidak bisa memandang diri sendiri, bertanya pada kawan, bagaimana ini pakaian? Senyum-senyum dalam hati, wah ini berarti senyum tidak pantas barangkali gitu. Saya bertanya, pantas apa tidak? Mungkin terpaksa pantas. Tidak, itu nanti disambung kemudian. Setelah berpikir seperti itu, pantas dan tidak pantas, Syekh berjalan setelah beliau berpidato di masjid. Pasti saudara-saudara masih ada yang menyaksikan ketika itu, khususnya guru. Kalau eksponen ya pasti. Syekh berbisik, mengapa Palestina yang ketika itu masih Fatah yang memegang kekuasaan Palestina, organisasi Fatah, pimpinan Yasser Arafat, mengapa Palestina tidak bisa menjalin persahabatan dengan Israel? Ketika itu Ribhi Awad sebagai duta besar memberi gambaran bahwa apa yang Anda sampaikan ini juga jadi suara hati kami. Tidak lama kemudian
Kita berdoa semoga suara hati Anda sama dengan keinginan kami. Tidak terlalu lama dari pertemuan itu, saya mengundang peringatan 1 Muharram. Tahun berapa ketika itu? Saya lupa. Rifki Awad sebagai duta besar, yang ketika itu markasnya di Jalan Diponegoro, Syekh hafal karena itu disediakan oleh Pak Harto, entah menyewa, entah milik sendiri, berbincang tentang acara 1 Muharram. Apakah di Palestina selalu diperingati? Tidak terlalu juga diperingati. Nah, coba bagaimana kalau Anda fasilitasi saya bisa bertemu dengan beberapa duta, khususnya Timur Tengah dan negara-negara Asia lainnya yang punya penduduk Muslim, juga Eropa Timur tentunya. Dengan tidak disangka, tatkala kita bertemu dengan duta besar Bosnia Herzegovina di sebuah tempat sewa, masih menyewa, tempatnya terlalu terbatas, itu dengan sukacita menyambut dan akan berhubungan duta-duta yang lain. Nah, ternyata kedutaan negara-negara yang notabene Islam ketika itu tetuanya adalah Rifki Awad, duta besar Palestina. 1 pekan sebelum 1 Muharram saya diundang berjumpa ke Jalan Diponegoro, tempat kedutaan Palestina. Ternyata ada beberapa, ada dari Libya kalau tidak salah ketika itu, kemudian ada juga dari Nigeria, Afrika, bincang-bincang jauh, mereka sepakat kirim saja undangan. Apa ke seluruh duta? Tidak, serahkan saja ke duta Palestina supaya dapat memfasilitasi yang lain-lain. Kita kirim undangan. Saya tidak menyangka bahwa para duta besar itu bisa dikondisikan oleh Palestina. Di sela-sela itu sebelum saya pulang, masih berbicara tentang bagaimana yang kemarin itu, tentang hubungan. Nah, doakan saja azam kita bisa terkabul. Pada waktunya kemudian datanglah para duta besar. Entah berapa banyak ketika itu. Ada 13. Ya. Semuanya Syekh jajaki. Kira-kira kalau Palestina itu menjalin kerjasama yang baik dengan Israel, bagaimana itu? Ada yang secara tidak langsung menolak, diplomat itu punya bahasa sendiri. Ada yang setuju, yang penting itu sudah dilontarkan dan ditanggapi. Hubungan baik. Syekh dengan Rifki Awad itu tidak bertabir. Maklumlah, negara Palestina adalah negara yang belum jejeg. Berarti belum bisa memberikan fasilitas duta besarnya yang ada di negara-negara yang bisa dibuka.
kedutaannya. Saya sangat dekat, dalam arti seluas-luasnya. Kalau ada pembicaraan yang seperti mengeluh ada sedikit kekurangan, saya paham. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi sangat baik. Nah, tatkala beliau datang, itu memberikan satu amplop. Kalau tak salah ketika itu berbentuk cek. Yang nilainya lebih dari $1.000. Saya meneteskan air mata. Subhanallah. Ini negara yang sedang kekurangan memberikan sesuatu. Tambah memperkuat hubungan kita dengan duta Palestina tersebut. Setelah datang dari sini, beberapa saat kemudian, artinya ada tahunnya, berubah total. Palestina berubah total. Yang awalnya dikendalikan oleh Fatah, ini dikendalikan oleh organisasi yang sangat frontal berbeda, sangat diametral berbeda. Kita tidak usah sebut gerakannya, itu sekarang ada berjalan. Dari situlah Palestina tidak terlalu akrab. Nah, hari ini bercerita tentang Palestina, hubungan diplomatik, kapal, dan ditutup dengan cara sholat seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.